Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله wala haula wala quwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin, juga para pendengar suara Perak Jaya dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi setelah kalau dihitung-hitung 2 bulan berturut-turut Ramadan secara utuh. Kita lebih berkonsentrasi untuk kemudian melaksanakan perintah Allah, menghidupkan sunnah Nabi. Syawal, walaupun saya sebenarnya ingin mencoba kemarin di awal Oktober untuk memulai, tapi ada saja amanah-amanah yang susah untuk saya tinggalkan dan saya harus keluar kota. Malam ini kita jumpa lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan madrasah Ramadan yang sudah kita lalui bersama memberikan makna tersendiri buat kita. Iman bisa kita raih dengan utuh. Gelar takwa insyaallah bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, qiyamul lail yang kita tegakkan di malam hari, tilawah, tadarus, baca Al-Quran, kemudian infak, sedekah, serta zakat kita, semuanya diterima oleh Allah SWT. Dan namanya manusia, pasti di antara kita juga ada kesalahan, dosa, baik disengaja ataupun tidak, baik itu terkait dengan hablum minallah, mungkin juga hablum minan nas. Kita juga berdoa, mudah-mudahan Allah juga mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Sehingga insyaallah kita semua sampai saat ini suasana fitrah masih kita rasakan. Suasana agama yang lurus masih kita rasakan. Karena Allah juga mengatakan fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah fitrah Allah yang Allah ciptakan untuk manusia, yaitu fitrah itu kalau bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hadis-hadis berbicara masalah ini terkait dengan Ramadan yang sudah kita lalui kemarin. Man shama ramadhana
summa lam yarfus wa lam yafsuq kharajat min dhunubihi kayama waladatu ummu. Orang kalau berpuasa, etika-etika puasanya kita perhatikan dengan benar, tidak rafat, tidak fasik, tidak bermaksiat kepada Allah, insyaallah kata Nabi, keluar dari Ramadan seluruh dosa-dosa dan kesalahannya dihapus oleh Allah, ibarat bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Itu yang dikatakan Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Antum saat ini menjadi bayi-bayi baru, cuma bayi yang berkumis Pak ya, bayi yang langsung bisa berjalan ya. Tapi pada hakikatnya semangat kita semangat yang tidak punya dosa, dan itulah hakikat agama yang sebenarnya. Dzalikat dinul qayyim, kata Allah, itulah agama yang lurus. Jadi pada hakikatnya di saat sempurna kita ini, dengan nilai-nilai tarbiyah yang bisa kita raih di bulan Ramadan, iman meningkat, takwa jalan, hablum minan nas juga kokoh. Itulah agama yang sebenarnya. Ya, ini perlu kita perenungan untuk kemudian kita jaga pada hari-hari berikutnya. Sekali lagi saya tidak akan bahas panjang lebar masalah ini, jamaah sekalian, karena hampir di mana-mana para ustadz kita, para kiai kita, dai-dai dan mubaligh kita membahas tentang apa yang perlu kita laksanakan pada Ramadan. Bagaimana kita menjaga fitrah ini? Bagaimana hakikat Ramadan? Apa dampak Ramadan? Sudah sering kita bahas masalah ini. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kita tentunya, dan saya masih dikasih amanah untuk kemudian membahas tentang sirah. Sepertinya siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi ini kita sudah tuntas membahasnya. Ya, kalau dihitung-hitung berapa tahun itu Pak? Mulai sebelum masih aktifnya Allahyarhamu ketua yayasan kita ya, Pak Ja'far. Kalau hitung-hitung ada 6-7 tahun kita membahas masalah ini, sirah Nabawi. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji ini, kita semakin semangat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang semakin dikaji, semakin kita telaah, semakin kita pelajari sirah Nabawiyah ini, semakin kita mendapatkan suasana baru, semangat baru, ada ilham-ilham baru, ya, ada semangat-semangat baru. Karena memang pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya contoh buat kita. Diamnya Nabi contoh, berbicaranya Nabi contoh, sikapnya Nabi contoh, muamalahnya Nabi contoh buat kita semua, berbisnisnya Nabi juga contoh buat kita, Nabi mengelola rumah tangga juga contoh buat kita, dengan hidup bertetangga contoh buat kita, mempertemukan dua kelompok besar yang berseteru kemudian ada kedamaian contoh buat kita, Nabi seorang murabbi contoh buat kita, Nabi sebagai seorang panglima perang contoh buat kita, Nabi sebagai kepala negara contoh buat kita, Nabi bagaimana berkomunikasi dengan putra-putrinya atau putri-putrinya adalah contoh buat kita. Dan alhamdulillah kita mencoba, dan kita sudah coba untuk menelaah semua itu lewat sirah an-nabawiyah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita perhatikan mazaya atau keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sirah-sirah manusia yang lain, tidak kita dapatkan dalam kitab manapun pula selengkap, seindah, sememukau kita mengkaji pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibarun yang ditulis oleh Dr. Mustafa As-Sibai, seorang ulama besar dari Syria, memang kalau kita lihat pertama
anna sirah nabawiyah, sirah Nabi ini asahhu siratin li tarikh Nabi al-Mursal, merupakan satu-satunya sejarah, perjalanan sejarah seorang nabi dan seorang utusan yang paling sahih dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ya, kita lihat, Bapak kalau tanya saat ini bagaimana sejarahnya Adam, ya paling kita tahu. Itu pun kalau nggak ada Al-Quran kita mungkin nggak tahu Adam. Awal penciptaan Adam, lalu bagaimana Adam dimasukkan ke surga, dia merasa kesepian, kemudian diciptakanlah makhluk sebagai pendamping dia yang diambil dari rusuk dia. Min dhilil awaj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hawa. Kemudian hidup di situ, Allah memberikan arahan jangan sampai makan apa? Syajaratul khuldi. Itu saja kita dapati. Lalu proses kemudian wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, itu kalau tidak ada Al-Quran mungkin kita tidak mengenal Adam alaihissalam. Bapak bisa lihat di Injil, Bapak bisa lihat di Taurat, tidak akan kita temukan itu selengkap apa yang kita dapati dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi saya berbicara hadis-hadis Nabi yang kemudian kita bisa berhati-hati bagaimana bermuamalah antar manusia ini. Proses awal penciptaan Adam itu dari tanah yang beragam, diambil dari sekian banyak tanah yang ada. Makanya jangan heran kalau kemudian bentuk manusia ini juga beragam. Ya, ada putih, ada coklat, ada sawo matang, ya, ada hitam. Hitamnya pun juga terbagi-bagi, Pak. Ada hitamnya Nigeria, ada hitamnya Sudan, ada hitamnya orang Mauritania, beda-beda. Yang kuning pun juga beda-beda. Orang bisa tahu, Anda orang Malaysia, Anda orang Thailand, Anda orang, subhanallah. Ini kalau ada sirah Nabi, kita pun juga tidak bisa mengenal sirahnya Adam alaihissalam. Baik lewat hadis-hadis Rasulullah, dan itulah sirah yang kita pelajari, lebih-lebih dari Al-Quranul Karim. Jangan tanya Idris, ya Adam Idris. Kita ambil sajalah Nabi yang 5, yang kita kenal dengan apa? Ulul Azmi alaihi wassalam jami'an, wa alaihi taslim ala Rasulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nuh, sampai dalam Al-Quran ada surat namanya apa? Surat apa? Nuh. Tidak ada Al-Quran, Pak, kita tidak tahu bagaimana sejarahnya Nuh itu. Bagaimana berdakwah 950 tahun siang dan malam. Bagaimana pula gagal atas izin Allah dia mendakwai istri dan anaknya. Ya, lalu bagaimana Nuh ketika memanggil-manggil anaknya yang kemudian dikomentari oleh Allah dia bukan anaknya. Lalu kenapa demikian? Ini semua karena kita mengkaji sirah Nabawi, kita tahu tentang nabi-nabi terdahulu. Tapi tidak lengkap jemaah sekalian. Kapan Nuh meninggal? Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Ibrahim, Abul Anbiya. Wah, ini lebih banyak lagi kalau kemudian kita melihat bagaimana komentar Rasul kepada kakek beliau ini, Ibrahim alaihissalam, ayah para nabi ini. Dan Al-Quran pun juga banyak mengangkat masalah ini tentang Ibrahim. Tapi tidak selengkap sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana proses kelahiran Ibrahim, meninggalnya Ibrahim, dan lain sebagainya. Bapak tidak temukan itu. Apalagi di agama-agama yang lain untuk menceritakan Nabi mereka, kakek mereka juga. Siapa? Ibrahim, tidak kita temukan. Musa juga begitu. Allahu Akbar. Kita tak hanya tahu Musa jemaah sekalian, kegagahan dia. Tapi Musa sebagai seorang da'i, mubaligh, tidak ada contoh buat kita. Ya, tidak ada teladan buat kita. Karena Musa tidak bisa berbicara. Siapa juru bicaranya itu? Nyambung gak ini, Pak? Siapa juru bicaranya Musa itu? Harun. Afsahu minni lisana. Itu pun Al-Quran yang berbicara jemaah sekalian. Musa itu mulai kepemimpinan dengan cara
gaya model Umar barangkali Pak. Karena Musa katanya kalau mukul orang nempeleng saja bisa mati. Tapi tidak jadi contoh buat kita ma'asyal muslimin. Ya, artinya banyak ibrah yang bisa kita ambil. Tidak selengkap tentang sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bicara begini Pak, biar kita punya gambaran lebih semangat lagi untuk mengkaji ini. Nanti saya akan tawarkan kepada jemaah, apakah kita perlu mengulang lagi dari awal, atau kemudian kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin, atau membahas Ummahatul Mukminin. Saya serahkan pada Bapak, dan minggu depan saya minta angketnya saja. Ya, termasuk juga para pendengar suara Perak Jaya, ya. Suara Perak Jaya. Radio yang kita cintai ini. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Isa, Pak, alaihi salam. Ya. Antum kalau suruh baca tentang, coba lihat sejarah Isa yang ditulis oleh orang Nasrani, tidak ketemu, Pak. Tidak ketemu. Ya. Detail, ya, dengan dalil-dalil yang otentik pula, istishhad yang kemudian bisa mendatangkan ayat-ayat yang real, melegitimasi tentang langkah-langkah Isa. Kenapa? Kitab sucinya saja ditulis oleh kaumnya itu Pak 500 tahun setelah meninggalnya Isa alaihissalam. Saya berbicara begini bukan kemudian mencoba untuk mengkritisi, tidak, cuma supaya kita terbuka wawasan kita ma'asyal muslimin. Saudara rahimakumullah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya mizan, punya keunikan yang tidak dipunyai oleh nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan dalam kitab ini, wala nastati'u an nurattina ila Taurat al-hadirah nastakhid min as-sirah as-sadiqah li Musa alaihissalam. Dalam kitab Taurat pun tidak kita temukan itu tentang bagaimana kepribadian perjalanan seorang Nabi Allah Musa alaihissalam dalam kitab suci mereka. Unik ini, Pak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, memberikan gambaran kepada kita jamaah sekalian, ya, tentang sosok pribadi yang diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan utusan, ya, bagaimana dakwah beliau semuanya tergambar kepada kita. Satu. Yang kedua jamaah sekalian, ini juga menarik. Saya ingin menyimpulkan dari sekian pembahasan yang sudah kita bahas pada 6 tahun yang lalu ini. Inna hayata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadihatun kullal wuduhi fi jami'i marahiliha. Jadi sangat jelas kehidupan pribadi Nabi pada semua tahapan kehidupannya. Saya lagi, kehidupan Rasulullah ini jemaah sekalian satu-satunya manusia di dunia ini. Kalau boleh saya katakan dari Adam alaihissalam mungkin sampai nanti manusia terakhir jemaah sekalian, tidak ada sejarah manusia sepanjang abad ini, sepanjang zaman ini sampai hari kiamat selengkap, sedetail tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanallah, sampai para ulama-ulama kita mencatat tentang indahnya Nabi ini di muqaddimah dengan apa? Mundu zawaji abihi Abdullah wa ummihi Aminah. Dari sejak pernikahan abahnya sendiri siapa? Abdullah, dengan ibunya siapa? Aminah. Itu tergambar semuanya sampai Nabi lahir, sampai Nabi meninggal dunia. Fanahnu na'rif, kami kenal semuanya. Banyak sekali kisah-kisah yang kita dapati. Pertama tentang kelahiran Nabi. Kalau kelahirannya semua kita kenal, Pak, ya. Karena setiap tanggal berapa? Berapa itu? 12 Rabiul Awal. Wah, semua kita mengingat, ya, teringat. Hafallah bab ini. Tapi tufulatihi, masa mudanya Nabi, lengkap. Dan ini pernah saya bahas beberapa tahun yang lalu.
syababuhu, masa mudanya Nabi. Masa mudanya ketika masih sudah umur belasan tahun, ketika kemudian bermain dengan kawan-kawannya yang lain, kemudian dibikin ngantuk oleh Allah, semua tergambar. Ya. Kemudian maksabuhu qabla nubuwah. Apa maksud ini? Maksud kasab, mencari kasab apa namanya? Penghidupan Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Bekerja bersama pamannya, membantu mencari Maisha, bawa dagangannya Khadijah, semua ada. Rahalatuhu kharij Makkah, rihlahnya Nabi, turnya Nabi keluar Makkah, tergambar semua. Ila an ba'athahu Allahu rasulan karima, sampai Allah mengutus beliau menjadi seorang rasul yang mulia, dan kita mengenal betul dengan syakin adab wa Allah dari tahun ke tahun, bahkan dari bulan ke bulan. Semua ulama kita mencatat. Saya di rumah ada buku lagi yang ditulis oleh Fiqhus Sirah, yang ditulis oleh Al-Ustaz Ramadan Al-Buti. Ini Pak lebih tajam lagi pembahasannya. Cuma mungkin cocoknya untuk mahasiswa, untuk orang yang mau belajar memang rinci. Kenapa begini? Apa sebabnya itu lebih indah lagi jamaah sekalian. Nah, ikhwatul iman, sampai orang-orang barat mengatakan inna Muhammada huwal wahidul ladzi wulida ala daw'is syams. Muhammad ini adalah satu-satunya manusia yang dilahirkan ke dunia ini ya sangat jelas, sejelas matahari terbit. Terang semuanya jemaah sekalian. Ya, antum bisa bayangkan sebagaimana saya katakan sebelum Ramadan kemarin ya, sampai apa ini? Jumlah uban Nabi itu sahabat ada yang menghitung, Pak. Jadi rupanya Nabi di akhir hayatnya itu ketika berumur 60 tahun, nggak terlalu banyak ubannya, Pak. Nggak kayak saya ini gitu. Uban sudah bermunculan gitu ya. Jangan Pak, enggak apa-apa yang uban-uban ya, ini sebuah konsekuensi sudah ya. Kita menunjukkan bahwa kita ini sudah bau tanah. Nabi itu diperhatikan sama sahabat gitu. Sampai keluar keluar uban gitu. Dan bisa menghitung jumlahnya itu. Lesung pipinya, bentuk matanya, bentuk rambut beliau, bagaimana cara menyisirnya, duduknya Nabi, Allahu Akbar. Silakan lihat dalam kitab Syama'il itu ya. Sangat jelas. Itu tergambar. Apalagi nanti risalahnya dan lain sebagainya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini yang tidak kita dapati manusia manapun pula yang dekat, apalagi manusia-manusia yang sudah bertahun-tahun ya kalau dalam kitab ini memang semangatnya Dr. Mustafa Siba itu selalu membandingkan dengan dua agama besar yang lain, Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi itu siapa? Musa alaihissalam. Kalau Nasrani, Isa alaihissalam. Anda lihat tuh dua nabi itu, kata beliau itu ya. Fala na'rif syai'an qattu min tufulati, kita tidak tahu bagaimana Musa masa mudanya itu, masa kecilnya itu. Tidak tahu. Yang penting dihanyutkan di sungai. Bagaimana perkembangan berikutnya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada kisahnya itu jemaah sekarang gitu. Masa mudanya gitu. Wa turuku ma'isyati qabla nubuwah gitu. Bagaimana cara kehidupannya sebelum dia akan jadi nabi gitu. Itu pun kita hanya kenal sedikit. Sekali lagi bil Qur'anul Karim. Itu pun karena adanya apa? Al-Qur'anul Karim. Tapi kita tidak dapatkan mukammilatan li shakhsiyatihi fi kitabih Taurat. Kita tidak mendapatkan dalam kitab sucinya Musa yang namanya Taurat menceritakan kepada kita tentang pribadi Musa alaihissalam dari semua tahapan-tahapan kehidupannya itu. Apalagi Isa, Pak. Ya, Isa alaihissalam masa kecilnya juga kita tidak tahu. Paling kecilnya tahu dia bisa apa? Bisa bercakap. Ya, yaitu mukjizat. Yang kemudian ibunya Maryam dituduh sebagai seorang wanita liar, pezina ya. Kemudian orang semua kaget. Kata Allah memberikan isyarat, jangan banyak bicara. Fa asyarat ilaih, ketika dituduh macam-macam dia memberikan isyarat, bicara tuh sama anak itu gitu. Kata kaunya, bagaimana kami akan berbicara kepada bayi yang tidak bisa berbicara seperti ini. Kemudian berbicara Isa alaihissalam dalam kondisi bayi. Itu saja, Pak. Setelah itu tidak ada lagi.
Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu, ma'asyal muslimin. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, ya, fa aina hada ma tadhkuruhu masalis sahih min hadits tafasil min hadits rasul shakhsiyah, sampai kita tahu tahapan-tahapan kehidupannya itu, bagaimana pribadi Nabi, cara makannya Nabi, berdirinya Nabi, duduknya Nabi, pakaiannya Nabi, bentuk tubuh Nabi, performa Nabi, komunikasi Nabi, bahasa Nabi, muamalahnya dengan usrahnya, dengan keluarganya, ibadahnya Nabi, salatnya, kemudian persahabatannya dengan sahabat-sahabat yang ada, semua tergambar sangat apa? Sangat rinci kepada kita, ma'asyal muslimin. Allahu Akbar. Allah, ya, mudah-mudahan kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman, saya lanjutkan dulu. Yang ketiga ini, inna sirata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahki sirata insanin akramahu Allah birrisalah. Ketahuilah bahwa sejarah Nabi ini, sejarah Rasulullah ini mengisahkan kepada kita tentang sejarah manusia. Ya, sejarah manusia, bukan sejarah jin, Pak. Bukan sejarah malaikat, tapi sejarah manusia yang Allah muliakan dengan risalah Islam ini. Yang tidak keluar dari sisi kemanusiaannya gitu. Ini menarik jemaah sekalian. Makanya sampean semakin mengkaji sirah Nabi ini, semakin kita mendapatkan ilham baru, saya katakan tadi itu. Karena banyak contoh buat kita. Tidak keluar dari sisi kemanusiaannya gitu. Dan tidak ada kisahnya itu, kisah-kisah asatirul awwalin. Kisah-kisah yang menghayal, Pak. Nabi pernah terbang gitu. Nabi pernah menghilang ketika dikejar-kejar sama siapa? Sama musuhnya. Tidak juga, dikejar dia lari, ngumpet, Pak. Di mana? Di Ghar Hira. Begitu ngumpet, apa yang terjadi jemaah sekalian? Di Ghar Sur, di Ghar Sur. Apa yang terjadi ngumpet? Allah memberikan mukjizat khusus. Itu pun juga bukan ulah Nabi. Tapi Allah menggerakkan yang namanya burung. Apa namanya? Dara. Bekerja sama dengan apa? Dengan al-ankabut, laba-laba. Sampai mengelabui. Tapi Nabi lari jemaah sekalian gitu. Pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi kok tidak minta sama Allah? Padahal kan doanya Nabi ini makbul, Pak, ya. Butakan mata mereka ya Allah gitu. Nabi tidak seperti itu jemaah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi sisi kemanusiaan ditujukan kepada gitu. Lam tadif alaihi al-uluhiyyah qalilan wala katsiran. Tidak ada orang yang kemudian mengatakan sampai mengkultuskan Nabi bagaikan Tuhan. Tidak. Sampai sekarang tidak ketemu jemaah sekalian. Makanya antum jangan mencoba-coba meninggi-ninggikan siapa? Rasulullah. Makanya Nabi sangat bangga, Pak. Ana Muhammad Rasulullah, Rasuluhu, apa? Abduhu wa Rasuluh. Hambanya. Apa hamba ini, Pak? Manusia. Aku ini adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Ya, Nabi bangga dengan kata-kata abduhu itu, supaya orang tahu bahwa beliau ini juga manusia juga gitu. Makanya jangan kaget, Nabi terkadang juga senyum, Pak. Nabi juga tertawa. Nabi juga pernah marah. Nabi juga pernah sedih. Saya punya bukunya semua itu jemaah sekalian ya. Ada 4 buku berbicara masalah tentang sisi syu'ur Nabi sallallahu alaihi wasallam, perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mawaqif dhahika fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sikap di mana Nabi di situ tertawa. Itu semua, Pak, hadisnya, kisahnya berbicara kapan Nabi tertawa gitu. Dan dalam momentum apa Nabi tertawa itu? Mawaqif, Allahu Akbar, apa namanya? Hazina fiha Nabi. Ada beberapa sikap di mana Nabi itu sedih. Mawaqif, apa namanya? Ghadiba fiha Nabi. Beberapa momen sikap di mana Nabi marah di situ. Kapan Nabi marah? Dalam momentum apa dia marah? Semua tergambar jemaah sekalian. Inilah sisi kemanusiaan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, wa idza qaranna hadza ma yarwihi al-masihiyun an sirati Isa alaihi salam. Nah, ini Pak, kalau orang-orang di luar kita justru ketika bicara Isa yang dibicarakan apanya? Hah? Yang dibicarakan apa, Pak? Mukjizat-mukjizatnya yang di luar
di luar akal pikiran kita ini. Menghidupkan orang mati, ya, menyembuhkan penyakit apa? Kusta. Kalau bahasa kita penyakit aid, penyakit yang tidak ada obatnya disembuhkan oleh beliau bisa hidup. Orang buta bisa apa? Bisa melek. Apalagi jemaah sekalian? Ya, yang mati bisa hidup. Itu Isa alaihissalam. Ya, dia sendiri lahir tanpa, ya begitu. Makanya itu yang kemudian dibesar-besarkan. Akhirnya apa? Dikutuskan oleh kaumnya menjadi apa? Halo? Menjadi apa? Menjadi Tuhan. Nabi tidak demikian, Pak. Justru yang digambarkan dalam kitab ini, Nabi berdarah-darah ketika berperang. Allahu Akbar. Nabi patah gerahamnya ketika berperang. Nabi ketika hijrah kemana? Ke Taif, luka kakinya gitu. Ada apa ini? Tolong kita harus sadar, kenapa sampai diceritakan begitu detail oleh sahabat, sampai kepada kita tentang bagaimana penderitaan Nabi ketika berjuang berdakwah itu, ma'asyiral muslimin. Supaya kita sadar, nahnu warathatul anbiya, kami pewaris para nabi, untuk menjalankan estafet dakwah Nabi ini. Artinya apa? Kalau Nabi berdarah-darah, maka kita pun seharusnya harus siap pula, Pak. Walaupun tidak boleh kemudian berharap berdarah-darah ketika berdakwah ini. Difahami jemaah sekalian? Ini adalah sisi kemanusiaan Nabi digambarkan dalam sirah ini, yang tidak digambarkan kepada nabi-nabi yang lain, jemaah sekalian. Kayak Ibrahim, itu yang diangkat bisa selamat dari apa? Dari kobaran api. Itu yang diangkat terus. Musa juga begitu. Apa? Tanjung Perak itu, Pak, bisa dipecah jadi dua gitu. Minggir, dia masuk gitu. Nabi tidak ada begitu-begitu ya, Mas, sekalian. Antum bisa bayangkan sampai malaikat turun ke Taif itu ya, ketika ngelihat bagaimana begitu dahsyatnya perlakuan orang-orang Taif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, nih penjaga dua gunung ini sudah minta izin kepadaku, kata Jibril. Ini sahabatku semua nih. Kalau kau berkehendak ya Muhammad, dia siap untuk mengangkat dua gunung ini kemudian ingin dihimpitkan kepada umatmu itu. Ini mukjizat, Pak. Dan Nabi kalau bilang iya, selesai, Pak. Berjalan sisi kemanusiaan, berpikir ke depan, visioner beliau ini, punya misi yang sangat jauh gitu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku ini, karena mereka pada hakikatnya tidak tahu misi yang aku bawa ini gitu. Kalau kemudian mereka tidak mau mengikuti risalah ini, ya Allah, kata Nabi, siapa tahu nanti anak buah mereka, cucu, anak dan cucu-cucu mereka akan menerima risalah ini gitu. Allahu Akbar. Dan ternyata, Pak, kalau Bapak lihat sekarang ulama-ulama di Timur Tengah, di Saudi terutama, paling banyak di Taif. Itu berkat apa? Berkat doanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum difitnah orang, jangan kemudian berdoa, ya Allah hancurkan. Jangan, Pak. Ya, kalau difitnah orang, doakan doa yang baik gitu. Kalau dia tidak cocok dengan kami, ya Allah, mudah-mudahan anaknya cocok dengan kami gitu. Sebab Bapak dalam kondisi terzalimi, doa itu apa? Halo? Makbul. Doaul mazlum mustajab, kata Nabi. Doa orang yang dizalimi itu tembus ke arus Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, sisi kemanusiaan yang bisa kita contoh dari siapa? Dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Tapi kalau antum lihat pada apa namanya? Pada kondisi-kondisi sekarang, ya apalagi orang-orang yang kita bangga-banggakan pada saat ini, masyarakat muslimin ya. Saya jadi susah untuk ngomong di sini, Pak ya. Tokoh-tokoh kita lah ya. Paling contoh dari satu sisi ya. Tapi sisi yang lain susah. Kalau Nabi tidak, jamaah sekalian gitu. Contoh dia sebagai seorang dai, tapi juga contoh buat kita dia sebagai seorang apa? Kepala rumah tangga. Tapi contoh di hadapan kita sebagai kepala negara. Contoh kepada kita sebagai seorang guru. Contoh buat kita semua sebagai seorang apa? Orang tua yang mendidik kepada putra-putranya gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Tanpa keluar dari sisi kemanusiaannya, jemaah sekalian gitu. Kadang nangis, kadang sedih, kadang ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita lihat yang keempat, dikatakan inna sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syamilatun likulli nawahil insaniyah fil insan
فهي تحكي لنا سيرة محمد الشاب الآمين المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة. Kalau Bapak lihat dirinci lagi dalam kitab ini, sangat nampak kepada kita tergambar, tidak hanya menggambarkan pemuda, tapi bagaimana sosok pemuda yang perannya pada waktu itu. Menggambarkan kepada kita tentang seorang pemuda yang amin, yang jujur, yang istiqomah, yang Allah muliakan dengan risalah ini. Sampai kemudian dapatkan julukan apa? Al-Amin. Masih ingat Pak kisah ketika orang-orang kufar Quraisy berseteru untuk mendapatkan kemuliaan, Ka'bah pada waktu itu dipugar. Kemudian Hajar Aswadnya ingin diletakkan pada posisi yang sebenarnya. Bingung semua. Semua sampai hatta tataqatalu, hampir di antara mereka itu mau apa? Mau membunuh di antara mereka karena menjaga izzah Al-Aswad, Hajar Al-Aswad ini. Kemudian mereka sepakat, sudahlah, begini saja. Kita cari nanti siapa orang yang pertama kali masuk ke masjid ini, itu kita serahkan pada dia. Yang datang siapa, masyarakat muslimin? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kadang-kadang berpikir pula, Pak, kalau yang datang Abu Bakar mungkin juga enggak diterima itu. Kalau yang datang Umar atau Utsman, Umar masih belum masuk Islam pada waktu itu ya. Ya. Kalau yang datang orang lain mungkin, tapi ketika tahu Muhammad Al-Amin, radina bil amin, itu tergambar masyarakat muslimin. Baik orang-orang kufar Quraisynya, ya, orang-orang di luar kita menggambarkan tentang sosok keunikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan kaget Abu Sufyan itu ketika menceritakan Nabi itu bicara yang masa-masa jahiliyahnya itu. Kita banyak mendapatkan sejarah Nabi karena mendapatkan informasi dari Abu Sufyan. Ketika bagaimana beliau mengganyang Nabi, memfitnah Nabi dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi kalau memang kita setuju untuk mengulangi lagi masalah ini. Sebagaimana jemaah sekalian, ini sirah ini juga menggambarkan kepada kita tentang sejarah seorang rasul, tapi dia sebagai seorang dai. Oh, ada apa Pak? Ada ambulan. Apa? Dai yang ila Allah al-mutalammis ajdal wasa'il liqabuli da'watihi. Berdakwanya Pak tidak bergantung kepada Allah, enggak juga. Tapi berdakwanya berbagai macam wasilah cara dilaksanakan sama Nabi. Menghadapi orang abangan pakai bahasa abangan, menghadapi seorang konglomerat dengan bahasa konglomerat, menghadapi ibu-ibu dengan bahasa ibu-ibu, menghadapi anak muda dengan bahasa anak muda, menghadapi orang-orang ashabus suffah, orang-orang tidak mampu dengan bahasa orang-orang tidak mampu. Sampai saya pernah menyampaikan kepada Bapak semua, coba lihat bagaimana kata-kata min anfusikum dalam laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari dirimu sendiri. Artinya Nabi ada quwwatul mu'asyarah, menyatu dengan umat ini. Sampai semua sahabat apapun level mereka mengatakan Nabi itu paling dekat denganku gitu. Ini nggak main-main Pak. Kalau sekarang kita kan masih milih-milih orang Pak ya. Ya mohon maaf saya berbicara seperti kadang-kadang juga yang berbicara kadang-kadang suka begitu juga Pak. Apa ini gitu. Tak ada kemudian senyum sehingga kita mau terima sama orang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, ini mukadimah. Sekali lagi saya kembalikan pekan depan saya ingin berita dari jemaah di sini. Ya, apakah saya akan membahas dari awal lagi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syukur kalau kemudian pendengar di rumah juga ingin memberikan arahan, masukan, silakan langsung telepon ke Suara Perak Jaya. Ngulang lagi, saya siap ngulang lagi. Tidak jadi masalah. Atau kita membahas tentang Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi. Atau kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Atau Rijal Halal Rasul, orang-orang yang bersama dengan sahabat-sahabat yang bersama dengan Rasul. Silakan. Dari awal lagi, oke, dari Ummahatul Mukminin silakan. Saya serahkan kepada jemaah sekalian sebelum saya lebih detail lagi membahas tentang khasaisun siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.